Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum adanya tesis Kiai Imad, banyak sekali Habib-Habib, bahkan mungkin ya seluruhnya yang ada di bawah naungan Robitoh Alawiyah ini berkeyakinan atau mengklaim kalau Sunan Gunung Jati ini adalah seorang habaib. Dan itu dibuktikan kalau mereka ini ada sedikit bantahan dari orang lain yang mengatakan kalau Sunan Gunung Jati ini bukanlah Habib alias dari Wali Songo. Mereka nggak terima, bahkan sering marah-marah. Kita lihat videonya. Jangan salahnya, Habib-Habib palsu, semua kita ketemu baru. Antum mengaku Habib, tetapi dari pembicaraan antum dari awal tidak mengaku dulu itu, tidak mengaku ini, tidak mau. Kami orang Abah ini ahli istighfar, ahli semuanya. Makanya kata Habib Abdullah ada dengar dulu. Kalau ada orang ingin menyaingin Habib, tunggu aja sebentar. Jadi itu siapa orang mau tanya? Apa lebih hebat dari Habib Abdullah ada? Bukan, aku tanya, mana Sunan Hasanuddin? Siapa Sultan Hasanuddin? Siapa Sultan Gunung Jati? Kalau dia tidak ada belajar dengan Habib Abdullah, ada tidak jadi Sunan. Iya lah. Benar. Apa namanya? Bukan. Sunan Gunung Jati. Benar Habaib. Banyak orang mengaku keturunan dia yang tidak tersambung. Iya. Anda punya jejak, bukan dari kalangan Salima. Itulah gambaran dari para Habib yang berkeyakinan kalau Sunan Gunung Jati ini adalah dari golongan mereka. Walaupun data yang ditampilkan oleh mereka ini hanya buatan-buatan saja, rekayasa-rekayasa, dan itu sudah dilakukan sejak lama. Tetapi alhamdulillah sekarang karena polemik nasab ini berkembang bahkan sampai menjurus kemana-mana, sampai ke makam, kemudian pembelokan sejarah dan seterusnya. Akhir-akhirnya Trah Wali Songo ini yang mempunyai data valid kemudian mengungkapkan kalau Sunan Gunung Jati ini adalah bukan seorang habaib. Kesimpulannya, dari sekian lama yang kita tahu kalau Sunan Gunung Jati ini adalah seorang habib, ini ternyata adalah bikinan dari Habib-Habib Alawi yang intinya ingin mengklaim kemudian membelokkan sejarah, dan suatu saat anak Nusantara ini tidak tahu sama sekali tentang sejarah masa lalu Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati yang kita bicarakan ini. Inilah bantahan dari Kiai Banten yang diungkapkan dalam suatu majelis dan menceritakan bagaimana nasab dari Sunan Gunung Jati. Kita ikuti. Bacakan, semoga kesimpulan ulang yang kami bacakan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hasil Basul Masail tentang nasab di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2023 bertepatan dengan hari Ahad kemarin, setelah dilakukan diskusi dan bedah nasab, baik dari kajian manuskrip, kitab nasab, isbat internasional, dan juga uji genetika tes DNA yang dihadiri oleh banyak tokoh Kuliah Wali Songo lintas keturunan Wali Songo, dan terutama keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati, baik dari beberapa keturunan Kesultanan Cirebon dan beberapa keturunan dari Kesultanan Banten maupun di daerah lainnya seperti Purwakarta, Sukabumi, Garut, dan juga Aceh serta Campa. Turut hadir pada saat acara itu adalah satu, tentunya ketua panitia, yaitu Raden Noval Saifullah.
Hadir juga Ketua Umum NAT itu Akobah Asnab Aulia Tis'ah. Hadir bendaharanya Kiai Ilzamuddin Al-Qudusi dari Madura. Juga hadir juga Ketua Umumnya dan juga Ketua LP3SN yaitu Kiai Abdul Hanan Madura. Hadir pada saat itu adalah Pustakawan Kanoman Cirebon, ada Kasepuan Pangaran, ada juga dari Banten yaitu Kiai Raden Tubagus Nufadil Al-Bantani, dan juga ada narasumber yaitu Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Hadir pada saat itu ada KRT Fakih Widadiningrat dari Tlah Yogyakarta, dan juga ada RM Panji Nata Negara dari Tlah Yogyakarta juga. Hadir utusan dari Patih Khadron Kanoman dari Aceh juga hadir, yaitu diwakili oleh saudaraku Tengku Al-Busyeshi. Hadir dari Forum Silaturahim Jeddah Wali Songo, yang hadir pada saat itu saya sendiri Abdul Razak dan juga Gus Erwin. Hadir dari Syarif Syabidi Madura dari Surakarta hadir juga dari Tegal yaitu perwakilan RHM Umar Yasin dari Tah Amangkurat, dan juga beberapa saudara-saudaraku lainnya yang tidak bisa kami sebutkan di sini. Hasil kesimpulannya, sekali lagi, hasil ini sudah pernah disampaikan oleh Syekhul Bait, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad bin Hasan. Kami hanya menyampaikan ulang bahwa Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah bukanlah dari jalur turunan Ba'alawi Yaman, melainkan dari jalur Al-Bukhari, Al-Khazimi, Al-Husaini, dan nasab Ba'alawi disimpulkan mukhtalafih. Sementara pada saat diskusi berlangsung, mudzakarah berlangsung, maka kesimpulan yang paling kuat mendekati kebenaran kami sampaikan di sini adalah silsilah Syekh Syarif Hidayatullah berasal dari Syekh Abdullah Umdaduddin, putra dari Ali Nuruddin, putra dari Syekh Jamaluddin Husaini, putra dari Syekh Mahmud Nasruddin, putra dari Sayyid Jalaluddin, putra dari Sayyid Ahmad Kabir, putra dari Sayyid Jalaluddin Al-Bukhari, putra dari Sayyid Al-Bukhari, putra dari Sayyid Ja'far, putra dari Sayyidina Muhammad, putra dari Sayyid Mahmud, putra dari Ahmad, putra dari Abdullah, putra dari Sayyid Ali, putra dari Sayyidina Ja'far Zaki, putra dari Ali An-Naqi, putra dari Sayyid Muhammad Al-Taqi. Ulangi, putra dari Sayyid Muhammad At-Taqi. Beliau putra dari Ali Ar-Ridha, putra dari Sayyid Musa Al-Qazim, putra dari Sayyid Ja'far Shadiq, putra dari Sayyid Muhammad Al-Baqir, putra dari Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali Karramah Wajhah, bersama istrinya yang tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dari jalur ibu melalui Syekh Abu Hazan As-Sazili. Rujukan kitab-kitab yang dipakai pada saat mudzakarah adalah satu, kitab Al-Majdi, kitab Syajarah Mubarakah, kitab Undat Talibin, kitab Al-Ashil, kitab Sadat Bukhara, kitab Bahrul Muttalib, kitab Tarikh Hindi, kitab Syajarah Talibiyah. Ada juga manuskrip yaitu Syekh Hasan Muhyi yang berjudul Hada Silsilah Kiai Hasan Muhyi min Adam ila Nabi Muhammad wa ila jami'i awliyai tis'ah. Riwayat Sultan Kanoman Muhammad Khairuddin yang ditulis pada abad 12 Hijriah. Saudaraku yang beriman, sekali lagi, apa yang kami simpulkan ini adalah mengulang
dari kesimpulan yang pernah dibacakan oleh Kiai Ahmad pada saat terselenggaranya acara mudzakarah tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, menginspirasi kita semua untuk tetap berpegang teguh kepada nasab yang hak. Kalau ada orang luar berbicara dan merecokin tentang nasab Ali Songo, tidak usah terlalu dihiraukan. Semoga apa yang kami sampaikan dan semoga pula dengan acaranya pertama hal Wali Songo yang terselenggara di Istiqlal dan juga secara maraton silaturahim mudzakarah kemarin di Mudzakarah, dan juga setelah itu ada pertemuan di Karawang dan seterusnya senantiasa menjadikan ukhuwah Islamiyah kita dan ukhuwah yang lain termasuk kekeluargaan terjalin dengan baik demi persatuan dan kesatuan bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, semoga Allah meridai kita, memberkati kita sehat, panjang umur. Syukuran wa duntuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.